Jika kamu mau cukupkan 10 tahun boleh. Jadi mahar itu boleh dicicil kalau menurut itu. Ya, cuma ya rata-rata kita tunai karena Allah. Aja tuh yang kali kadang dicicil karena Allah. Ustaz Andi Said Patombangi untuk menyampaikan taksiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumil wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah tazkiratul walimah, qablatul walimah. Mana malam ini kita hadir dalam rangka tasyukuran atas insyaallah hajat untuk menikahkan anak kita Zulfadli bin Sanusi akan mendapatkan nadda mawaddah. Ini luar biasa, belum nikah sudah dapat mawaddah. Ini luar biasa ya. Semoga kehadiran kita menjadi doa mengawal pernikahan anak kita besok, dan kita berharap semoga pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim semoga tercurahkan buat Nabi yang kita cintai, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Syafi'ina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hadir juga dalam rangka untuk mewujudkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan. Ya. Malam ini biasanya tradisi kita disebut malam mapaci, malam tudang pening. Dan para pendahulu kita itu ada makna atau hikmah yang terkandung dalam malam mapaci. Kesenung-senungan kisah naron malam mapaci. Alhamdulillah kita malam ini dimodifikasi dengan dakwah, dengan nasihat. Karena ada dua tempat perlu sekali nasihat hadir, yaitu orang yang berduka perlu ada nasihatnya agar dukanya tidak berlebih-lebihan dan tidak mengandung dosa. Yang kedua, tak kalah orang berbahagia perlu juga dihadirkan nasihat agar kebahagiaannya tidak mengandung dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini kita wujudkan malam mapacinya dengan doa, dengan dakwah dan doa. Alhamdulillah kita bersyukur karena pernikahan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Allah
mengingatkan bahwa pernikahan itu salah satu wujud daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'allahu minhu min dzakarin aw untha. Saya menjadikan ada laki-laki dan perempuan agar berpasangan. Jadi pasangannya laki-laki adalah perempuan. Jadi kalau ada mencoba membuat pasangan laki-laki dengan laki-laki, pasti ada kerusakan. Perempuan dengan perempuan. Yang memang cocok adalah laki-laki dan fitrahnya. Dan sudah mulai sebagian orang mengkampanyekan bahwa boleh berpasangan dengan sejenis. Bayangkan itu koroni pada rohani. Si pedang itu. Ya. Si pedang ya. Pasti ada kerusakan. Jadi pernikahan itu adalah ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi besok ini adalah salah satu bentuk mewujudkan, merealisasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pengantin, kita semua hendaknya bersyukur kalau ada keluarga kita, kemanakan kita melakukan akad nikah, karena itu adalah bentuk merealisasikan ayat-ayat Allah Subhanahu. Sehingga semua yang terlibat pernikahan akan mendapatkan pahala. Ya, mulai yang menemani melamar, mengedarkan undangan, termasuk mak bisa pene untuk mana apalah. Ya, makanya mak bisa pene ya berbahagia kita juga karena ikut terlibat mewujudkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Man ahya sunnati, kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku, ya akan diberi pahala seperti pahalanya orang 50 orang yang mati syahid. Jadi kita bisa dapat pahala mati syahid tanpa pergi berperang. Di antaranya adalah membantu ya, mewujudkan sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah adalah pernikahan. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak mencintai sunnahku, maka termasuk bukan golongan saya. Alhamdulillah sekali lagi malam ini kita ikut bahagian daripada prosesi terlaksananya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu kita dianjurkan mempermudah pernikahan, jangan mempersulit pernikahan. Mempermudah itu tidak mesti mempermurah. Karena beda mempermurah dengan mempermudah. Yang dianjurkan mempermudah. Ajaknya pasukar irauti. Makanya tidak ada bulan yang tidak cocok orang untuk dinikahkan. Ya. Bahkan bulan Syawal itu adalah Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Di mana waktu itu zaman jahiliyah bulan Syawal dianggap makruh orang nikah. Karena pertama nih bulan Tacibi. Ya, Syawal juga masuk bulan Tacibi itu menurut zaman jahiliyah.
Arek cipi dua katopah, dua lebaran, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha. Makanya orang jahiliyah membuat tradisi dan mitos tidak boleh orang nikah di bulan Cipi. Nah, orang pakai sesak keluarga karena tidak paham. Sementara Nabi melakukan nikah di bulan Syawal yang orang jahiliyah dulu anggap makruh. Jadi Aisyah itu bonding di bulan Syawal. Aisyah mengatakan, saya dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Dan banyak di antara para sahabat menikah di bulan Syawal. Alhamdulillah, anaknya Zulfadli masih bulan Syawal. Seperti bulan pernikahannya Rasul Nabi kita dengan Aisyah radhiyallahu. Semoga mengikuti keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bulan dianggap menjamah papotik tahun. Termasuk bulan Cipi sama melosi cipi-cipi tahun. Maka bakal cocok lupa melosi cipi-cipi. Baik. Semua bulan boleh orang ini. Dan dipermudah. Jangan persulit. Seperti yang dicontohkan Nabiullah Nabi Musa alaihissalam dengan putrinya Nabi Suwaid alaihissalam. Hero Nabi Musa dilelung di Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun sampailah Nabi Musa di Madian. Dalam perjalanan ke Madian dia menemukan dua putri Nabi Suwaid kesulitan meminumkan kambingnya. Karena Nabi Suhaib sudah tua sehingga anak makbundren nama kampi bebek. Dua bersaudara. Maka Nabi Musa menolong putrinya Nabi Suhaib ini meminumkan kambingnya dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ada niat-niat yang lain. Tandanya ikhlas, setelah meminumkan kambingnya anaknya Nabi Suhaib, Nabi Musa pergi ke bawah pohon berdoa. Ya Allah, ini fakir, saya ini fakir, saya ini butuh pertolongan. Bukan kepada anaknya Nabi Suhaib minta tolong. Bahkan tidak cari namanya. Tanya namanya, siapa nama tadi? Mana nomor WA-nya? Tidak ada. Karena memang tidak ada hati orang. Ikhlas. Coba kita lihat juga pelajaran di sini. Kalau kita ikhlas, Allah memberi sesuatu yang tidak pernah kita duga. Dibanding jika kita mengharap kepada orang, bisa kita kecewa. Tidak lama kemudian anaknya Nabi Suhaib karena pulang ke rumahnya, heran bapaknya. Biasanya kau agak-agak kemalaman baru sampai di rumah, kenapa cepat sekali? Dia bilang, ada pemuda bantu saya tadi minumkan kambing. Kata bapaknya, panggilkan saya. Ya, panggilkan. Maka datanglah kedua putri Nabi Suhaib dalam keadaan malu dan berkata kepada Nabi Musa, inna abi yad'uka, bapakku mengundang ke rumah, panggil engkau ke rumah. Untuk apa? Liyajziya ma zakat, untuk membalas apa yang pernah engkau berikan kepada saya. Maka pergilah Nabi Musa sampai di rumahnya Nabi Suhaib. Sementara berbicara, bapaknya, dari mana engkau? Nabi Musa bilang, saya dikejar oleh Fir'aun. Saya mau dibunuh.
Maka Nabi Suhaib bilang, tinggal kau, aman kau. Di balik tabir, anaknya Nabi Suhaib ketuk-ketuk tabir dan berkata, ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku, inna khairah man istajartu al-kawiyul amin. Sebaik-baik orang bapak, laki-laki itu, maksudnya Nabi Musa, dia kawiyul al-amin. Dia kuat dan jujur. Jadi irmat kundai dua tu nasapa. Mawatan nama lempu. Ya. Pemalempu bawa nama lemah. Dia nak pujiarun irmat kundai. Jadi di Buranewe terutama yang jomblo. Ada yang jomblo sih? Ada jadi semua banyak. Jadi dua itu laki-laki harus memiliki kuat dan jujur. Mawatan nama lempu. Ya. Kau mawatan nama jeko ngecek-cetong. Malempu nama lemah ngecek-cetong. Siruntuk pay dua. Mawatan nama lempu. Kuat dan jujur. Langsung bapaknya ini perempuan tangkap. Maksudnya anaknya. Ini juga pelajaran. Bahwa tidak termasuk aib seorang perempuan bisa mengajukan keinginannya untuk diperistri sama laki-laki yang soleh. Demikian juga orang tua tidak termasuk aib menawarkan anaknya kepada laki-laki yang dia tahu bahwa dia baik. Cuma ada tak kada banyak banyak mana bapak naruna di luar kanan. Secara agama boleh. Cuma mungkin kebiasaan kita tidak. Maka langsunglah Nabi Suhaib mengatakan, uridu an unkihaka ibnata ataini. Saya ingin menikahkan engkau dengan anakku, salah seorang dari dua yang bersaudara. Di Papitel. Ini kesina Ronewe. Orang soleh, orang baik. Pite ni meloko dena ya regadina. Ibak narpe di Papite mapakore. Maka Nabi Musa kali, saya orang dikejar tiga gadiku, tiga maharku, ini saya orang dikejar buronan. Langsung Nabi Musa mengatakan, ma uridu an asukka alaika. Saya tidak mau persulit kau. Masalah mahar. Jadi itu mahar tidak boleh juga dipersulit. Ini Nabi ini. Ya. Nah kita biasa gengsi. Majayang kali nggak kocek deh. Kalau perlu ke bale-bale 50 juta kada. Tapi 100. Inilah biasa yang persulit pernikahan. Gengsi. Pada makan Nabi kita sebaik-baik mahar Aisara yang mudah. Bukan banyaknya, yang mudah. Kalau mereka nama lomo, dia nak berikan. Jadi yang mudahnya, bukan murahnya. Sebaik-baik mahar yang mudah. Tidak kesulitan orang. Sebenarnya rata-rata kita punya mahar mudah, jadi balancanya memang susah. Kebiasaan campur ni biasa siri campur di gengsi tanya na mereka campur sampai saya bilang pernah saya lihat menemukan kenyataan 50 juta umpama apa pendek nak kada ya rata-rata tahu itu 25 taruhnya 50 kok tapi itu 25 mutepu lama ya leko duit tapi palisu matur loh. Ya karena ini. Dan ini juga menyebabkan mereka kalau mereka putih dipersulit. Mereka tona darah terlambat putih pak. Padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baik mahar yang diberkahi itu yang dimudahkan. Ya.
Kaya Nabi Musa, silakan siapa ini agak di tempat lalu. Maka langsung calon mertuanya, ma uridu an asukka alaika. Ya, saya tidak mau persulit kamu dalam usaha. Bisa maharnya anta jurani sama niat hijajin. Ini ayat. Pung Allah Ta'ala tampil di Quran ini. Nabi topat, dua-dua Nabi. Tidak mungkin. Tidak berakat. Kalau kurang agama. Boleh maharnya kau bekerja sama saya 8 kali haji. Maksudnya 8 tahun. Sama niat hijajin. Jika kamu mau cukupkan 10 tahun boleh. Jadi mahar itu boleh dicicil kalau menurut itu. Ya. Cuma ya rata-rata kita tunai karena Allah. Aja tuh yang kali kadang dicicil karena Allah. Tapi menurut hakikat ayat boleh diberi kesempatan laki-laki mengangsurnya dalam bentuk apakah dia bekerja kepada mertuanya, tidak digaji kok, tapi itu tahu nih maharnya. Dia nih gaji kok, aja mau bawa tapi mandiri minum isi bawah. Luar biasa. Ini 2 pelajaran bagi laki-laki bahwa dia adalah keikhlasan Nabi Musa. Dendre ro Andre Milo nasapa kasih. Kalian lolo panas. Sabah ikhlas. Melo mi dendre ro matindro. Kalian on ratindro si ba asulapin. Inilah kalau keikhlasan. Keikhlasan. Jadi jangan ragu-ragu ikhlas. Membantu orang berbuat baik, Allah akan berikan yang luar biasa. Ya, itu tandanya bahwa nikah Nabi ini yang lakukan. Nabi Suhaib dengan Nabi Nuh. Boleh nikah di kampungnya orang dalam perjalanan. Boleh nikah kapan saja. Ya, kapan saja. Hanya menentukan waktu akad nikah itu sebaiknya yang minta tanggal dimintai pendapat, yaitu calon perempuan, calon wanita, calon pengantin perempuan. Ada neneknya ditanya, Pak nenek sembarang natapu, makanya betapa tanggal acara natapu neneknya. Mandra tanya serupan dulu. Maka disunahkan itu kalau ada tanggal di tanah itu berwarna makhluk ya. Cocok nih rokok tanggal 24. Itu nendet benderai. Ya, itu sebenarnya. Tapi rata-rata biasa nenek nuna tanah. Oh iya, nenek sembarang lupa tanah apa nah makanya kok natuju tanggal acara. Semua hikmahnya itu, makanya sebaiknya dibisik calon perempuan, calon mempelai perempuan. Kira-kira tanggal 24 amamina, alhamdulillah, supaya magati cepat menikmati akad nikahnya. Itulah sebabnya juga, ya, kalau sudah akad nikah, dianjurkan laki-laki sholat sunat 2 rakaat dan mengajak istrinya. Kalau istrinya ikut berarti alhamdulillah. Kalau istrinya tidak ikut kemungkinan 2-3 hari baru bisa. Coba roh hikmahnya dari sunat-sunat Nabi. Jadi saya anjurkan anak Darsul Fadli besok sebelum meninggalkan rumah berwudu memang untuk akad nikah. Majene memang saleh boleh. Ya. Nanti besok kalau akad nikah, ya setelah akad nikah dipertemukan calon istrinya, sudah istrinya setelah akad nikah. Yaitu memegang ubun-ubunnya itu perempuan dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaika wa a'udzu bika min sarriha wa sarri ma jabalta alaika.
Ya Allah, saya bermohon kebaikan perempuan ini dan kebaikan apa yang ada membersamainya, dan berlindung diri kalau ada kekurangan perempuan ini dan kekurangan yang menyertai. Pegang bubu-bubu. Tapi maka di sini nih tak ajak lalu nelu nak kata ni serak mau pojok sungai. Padahal Nabi bilang kata ni, ajan pasai. Pada tangkis, boy Pak Guru pun ini nak tangkis. Nah sembarang ya kata ni sambil membaca doa itu. Jangan pasai Pak, malah gaman nona ni kamu kata. Sembarang ya kata ni. Ya. Menurut sang kita mau tetap apa sih Karawat. Tapi kalau dia ke Karawat ini macet tomo itu mah Karawatnya. Itu tadi dibaca doanya. Tapi kalau ada orang buat ke Karawat jangan tolak karena ya siapa tahu di situ ada berkahnya orang tua di situ ya. Nah, setelah itu diajak sholat sunat 2 rakaat. Tapi biasa tuh dia boleh jamu Pak. Mereka tuh mau foto-foto. Pasti mau foto-foto. Ya lupa ini biasa jangan. Ya, tidak wajib, hanya anjuran kalau memungkinkan. Dia situasi. Kalau memungkinkan dilaksanakan, jangan dipaksakan. Jadi luar biasa tuntunan akad nikah dalam Islam. Ya. Yang kedua bahwa ketahuilah bahwa anak Dasul Fadli akad nikah itu hakikatnya menghalalkan sesuatu yang tadinya haram dengan memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka rahmat tu akad nikah itu. Dendre sebelum nak akad nikah anu haram. Haram tuh. Tapi dengan setelah akad nikah kita memakai kalimat Allah menjadi haram, menjadi halal yang tadinya haram. Ya. Maka dikatakan dihalalkan kepadamu dengan bikalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu selalu diingat. Ya saya libatkan Allah ini menghalalkan yang tadinya haram. Tak perlu dipelihara. Makanya akad nikah itu disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Bukan hanya orang menyaksikan akad nikahmu, penghulu menyaksikan keluarga, tetapi disaksikan oleh para malaikat yang mulia. Maka harus dipelihara itu akad nikah. Ya. Sebab Allah menghalalkan tadinya sesuatu yang haram. Maka pelihara akad. Ya. Nigi tahu napena rencana melo masyarakat benina goncami ars. Begitu sakralnya itu akad nikah. Ya. Luar biasa itu akad nikah. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa tahu hadirin dilibatkan dapat pada undangan dapat bisa pening lodong mah. Mesin aku nggak tahu boti pura boti na melu masaran lalu kemana kiro pak bisa pening kena melu pak masaran ini bagaimana pendapat? Begitu tidak bolehnya orang atau tidak mudahnya orang cerai karena banyak orang terlibat. Ya, dan malaikat kecewa. Nah, kita doakan semoga anak dan ketikanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu. Dan luar biasa pamasena pemalakala untuk dijodohkan. Luar biasa. Ya. Makanya kita disuruh bersyukur. Ya. Karena dengan adanya pasangan kita, kata Rasulullah, ya, man tazawwaj
nigi boti sudah nikah pakadistak mala nisfuddin si tengah ni agamana naselesaikan. Bukan berarti kau kedua gini kan apa gini ya pakai otak seri salah ya seri masa kau cita apa sih tengah berarti kedua apa enak korban setengahnya mi agama kau lakukan setelah nikah Falyatakillah hadis bertakwalah setengahnya. Bukan berarti aku Rasul mengatakan ulangi lagi satu kali supaya ada naik. Maka itu agama. Cuma Rasul mengatakan falyatakillah ma baqiya yang sisa. Ya. Maka sempurnalah kita punya agama. Dan orang yang sudah punya pasangan relatif lebih tenang dibanding dengan yang tidak berpasangan. Kenapa? Karena ada nih obatnya. Karena bisa kalau kau keluar dari rumah dan kau menemukan lawan jenis yang membuat kamu tergoda, pulangi kembali. Karena agar mencine korong katoni di pulang. Kung kabin, tapi ko di kagam, ko magaliso. At terlalu ya. O apa pulang, o liso ko nito ka. Ya. Palingan, di ori ko nito. O liso ko. Palingan sabun cair nih. Terus saja. Bagi yang ada itu dia pulang bisa menyelesaikan tadi yang mengganggu dia dalam perjalanan. Karena maaf ya perempuan, karena kata Rasulullah bukan melecehkan perempuan, karena banyak hadis-hadis memuliakan perempuan. Kata Rasulullah ya rumah kundrai mengoleh pada setannya, pemapo pada setan. Ya. Maka jika kamu terganggu, pulanglah ke rumahmu menemui istrimu. Karena apa yang kamu inginkan di sana ada tonje di istrimu. Ini hiburannya. Jiwa anutak. Jiwa penyata. Pada tomar. Rumah kundre koreng ini itu pada tomar barangnya kue bolata. Tapi mangin nasa dimakai ke saliu. Maka salah. Itulah hikmah. Tuan dinikahi atau nikah dengan perempuan saleh. Ya. Nah, itu. Makanya Allah janjikan orang yang nikah itu litaskunu ilaiha. Sakana dalam bahasa Arab adalah tenang. Ya, tapi kalau tidak diolah dengan bagus bisa menjadi sikinan. Sikinan itu pisau. Sama kesana kapan sikinan pisau tadi. Ya, si pisau-pisau itu kok dia nama kasih pengelolaan. Allah janjikan. Ya. Ada mawaddah, ada ketenangan, kebahagiaan tersendiri. Dan alhamdulillah anak Gazul Fadli sudah memang belum biarkan nikah sudah dapat mawaddah. Mawaddah namanya itu des. Sebutkan. Ya. Dan warahmah. Dan Allah janjikan kemesraan. Warahmah. Itu luar biasa. Ya, inilah dan kita syukuri, terutama anak Gazul Fadli berbahagia sekali. Ya. Sisa selanjutnya memahami bahwa ada hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Tanggung jawab suami ke depan adalah menafkahi istri. Dan sebaik-baik infak belanja adalah belanja kepada istri.
Ini bapak-bapak yang sudah punya istri, yang terlalu pelit sama istri. Nabi mengatakan 1 dirham untuk fisabilillah, 1 dirham untuk istrimu lebih tinggi pahalanya 1 dirham untuk istri. Ya. Jadi kita harus ada niat membiayai istri. Liyumtiku zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqahu falyumtik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Surat Al-Baqarah. Berilah infak kepada keluargamu sesuai dengan kondisimu. Jika lapang-lapang itu penghasilanmu, pengen gitu meling. Kalau sempit ya kasih sedikit. Dan istri juga harus selalu merasa berterima kasih kepada suami. Pangkat rumah kundai batanggal toy atau nitalakay na. Atau mapakoro. Ito na siyaga. Batanggal loloy maloloto nitalakay na. Jadi suaminya itu tergantung tanggal. Kok tanggal toy matua sini tang. Kok tanggal loloy malolo sini. Istri tidak boleh. Istri yang dicintai dan dirindukan oleh surga adalah istri yang merasa puas dengan pemberian suami. Kalau ada istri selalu mengeluh dengan pendapatan suaminya, adalah istri yang dirindukan oleh neraka. Jadi istri juga harus cepat bersyukur atas pemberian suami. Dan ingat suami, istri itu adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ada tuh suami jadikan istrinya tulang punggung, padahal istri itu tulang rusuk. Salah-salah tuh itu. Walaupun ada pekerjaannya istri, tetap kita yang harus bertanggung jawab. Ya. Dan insya Allah setelah akad nikah itu janji Rasulullah, kok pura tebotin, ya lengi kemudahan dalek di pemalatan. Makanya jangan juga takut tidak beristri gara-gara, jangan takut beristri gara-gara belum ada pekerjaan. Ya. Allah janjikan ankihul yama minkum min ibadikum wa imaikum. Ya, akhir Allah Ta'ala paboting itawe kiro degege pasangan atau yang pernah ada pasangannya tapi hilang lagi pasangannya paboting. Iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadl. Kalau dia miskin nanti Allah beri kelapangan. Allah beri kekayaan. Yughnihimullah, Allah beri kekayaan. Min fadli, dari keutamaan. Maka pernah kejadian di zaman Rasulullah ada orang miskin. Rasul mengatakan, sudah mau nikah? Belum, nikah kok. Salah, berhenti kau miskin. Beberapa bulan kemudian sudah nikah. Ya Rasulullah, sudah mau nikah masih miskin. Nikah kau lagi. Ternyata setelah 3 istrinya kaya raya. Karena kalau ada istrinya orang pasti ada rasa tanggung jawab. Dia kan cocok matiin roele tekun kabinin apa melukis apa duit. Apalagi ada istri tanggung jawab. Dan kata orang Arab, mewara'ir rajulin azim imra'atul azim. Rata-rata laki-laki sukses itu ada wanita hebat di belakangnya. Kau makundai melodoni, apalagi kata telu melodoni, baik luar biasa tuh. Siti milan melodoni na sukses itu. Apalagi kata telu melodoni. Atalan melodoni, mau ki bahagia mana melodoni mati bahaya.
Tapi saya bilang satu saja istri kalau bisa bersama masuk surga, alhamdulillah. Ya harus sedia. Daripada dua, beli kiri kanan. Salah cedek naraji kok ini. Ya, satu tapi bersama masuk surga, luar biasa. Ya, jadi jangan kita lalu berpikir mau poligami, poligona, naik sepeda. Ya, jadi itu. Kita persingkat cakar dua aman ini. Nah, bagaimana rumah tangga yang berberkah? Maka sebuah riwayat katakan, "Idza aradallahu li ahli baitin khairan," jika Allah kehendaki rumah tangga itu berberkah, 4 syarat. Yang pertama, faqahahu fiddin, yaitu selalu menambah pengetahuan agama. Di rumah tangga yang bagus, yang berbasis ilmu agama. Anak Zulfali setelah nikah bertambah belajar. Banyak yang perlu dipelajari setelah nikah. Bagaimana mandi yang bagus. Dia cocok sambil biasa, saya kukur boti. Dan kalau perlu sering mandi sebelum sholat subuh. Kalau tidak mandi sholat subuh, dicurigai. Yang mana ajun salah satu. Kama kita matoy, yaitu nama kesebutnya dari kau engka ajunna, engka uwaju, ya, fukaju aju. Pak, ya, aju, yaitu berniat bikinkan rumah. Sifati selalu ada niat saya mau bikinkan rumah karena siapa nama kita bola walaupun ada rumahnya orang tua, tapi selalu ada cita-cita sebagai laki-laki suami mau bikin rumah sendiri, mau bikin bola atau ya. Aju harus ada ukaju pangan. Karena perintah agama panrero benemu agatomu anda. Ya, bahkan dalam hadisnya secara terlihat, siapa yang menyuapi istrinya, sewaktu-waktu itu suami timpul bineka. Walaupun arti secara luas siapkan makanan. Tapi ada yang ulama mengatakan, Nabi karena suap istri. Ini bapak-bapak, ya semua tertimpu bineka. Maksudnya timun di atasnya. Baru ya wahai, dia kan mereka. Ya, ditimpul, apalagi luar biasa. Sesuap nasi untuk istri kita suap, luar biasa pahalanya. Itu tanda bahwa kita mencintai istri. Jadi ada pangan, wajib, sandang, pakaian. Berikan pakaian ya. Bagaimana kau berpakaian? Aju-aju itu yang kan mengeropak tapi menentukan. Mau ke mana talui kau digagal aju. Maka dia uji na mau kace mau kede gacon. Alace mau mati. Bukan main-main ini memang itu. Ya, harus. Ya, tapi buruk bapak kan model ini misalnya. Bapak-bapak ini yang mau si botol biasa. Biasa tuh dia nanti guna ngajan si botol. Si keranja telur manu deh naga. Tapi kau berumah pakai. Kenapa model itu pandangan hidup. Baru pandang sudah hidup. Mendre-mendre umurna pegangan hidup. Akatan nipin apa dua. Mendre-mendre umurna ai perjuangan hidup. Diperjuangkan apa hidup. Mendre-mendre umurna
kenangan hidup. Tidak pernah tonti hidup. Jadi ada fase-fase. Makanya terlambat bukti bahaya. Ya. Itu yang pertama, punya ilmu faqahahu fiddin. Jadi rumah tangga yang bagus adalah rumah tangga yang berbasis pengetahuan. Ketahui hakka, ketahui kewajiban. Yang kedua, warazaqahumur rizq. Rumah tangga yang bagus adalah yang memiliki ar-rizqi, yaitu lembut. Suami lembut kepada istrinya, istri lembut kepada suami. Kita lihat Rasulullah SAW ya memanggil istrinya itu dengan gelar yang disenangi istrinya. Makanya sebaiknya itu sudah akan nikah beberapa hari akan datang, kalau bisa berdua, saya panggil apa ide tersuka. Seperti Rasulullah panggil Aisyah, ya Humairah, wahai pipi merah. Wih, senangnya Aisyah itu. Bapak-bapak panggil yang istri kita, ya pipi merah. Mau nih malotong. Ya. Atau tanya istri tak agar napunyi yang bilang. Ada yang senang dipanggil bunda, ada yang senang dipanggil mami, ada yang senang dipanggil ummi. Terserah kesepakatan. Ya. Bikin kesepakatan. Saya panggil apa? Ya. Jangan panggil-panggil istri kita langsung namanya saya. Ya. Sebagaimana istri tidak bagus panggil nama kita langsung. Kalau tomat tariolo, ya makna, ya bapak na, itu sangat rifki, lembut. Dan suami berpikir bahwa di rumah itu adalah pekerjaan rumah bersama. Tidak benar itu suami mengatakan memasak itu pekerjaan istri, mencuci pekerjaan. Tidak ada begituan dalam hadis. Rasulullah biasa mencuci sendiri, memasak sewaktu-waktu. Yang pekerjaan perempuan itu yang tidak boleh diwakili oleh laki-laki. Apa? Yang pertama, hamil. Tidak boleh laki-laki hamil. Silakan berat besar perutnya tapi jangan hamil. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Tidak boleh laki-laki menyusui. Makanya kalau peseting anak, mau peseting anak tanah ini melon dulu ki, melon gimana? Palingan dibantu istri, ikut begadang. Ya. Selain itu pekerjaan bersama. Memasak suami boleh, istri boleh. Kasihan itu kalau istri berat. Ya kemana sih itu? Masa saya tidak apa-apa, kita juga turun tangan. Itu pekerjaan istri luar biasa. Ya, istri itu bisa mengerjakan pekerjaan 4 dalam waktu bersamaan. Mak gendong anak sedih. Ya, mapel ni ajena 2 nih. Mak goreng Andre kalau nih. Mak baca WA apa? Orangnya palingan 2. Mak toli nama nukor-nukor. Dia silakan ki jamnya mak tu dari apa? Aja terpandang inti. Banyak laki-laki pandang inti istri. Apa itu istri? Lemah. Banyak pandang itu. Banyak suami pandang itu istrinya ketika lemah, padahal nanti minum obat kuat sadap istri. Beralih berarti hebat itu istri. Ya, itu. Yang ketiga, yaitu al-iqtisadu fi nafaqati. Ekonomis dalam mengelola belanja. Karena ini juga biasa masalah rumah tangga, terutama bendaharanya.
Kalau bendaharanya boros, ikuti mana arisannya, apa mula arisan mingguan, arisan bulan, arisan pendek-pendek. Ya. Akhirnya istilahnya lebih besar pasar daripada tiang. Ditambah suami terlalu kikir juga. Oh, ini bermasalah. Tidak boleh suami kikir, tidak boleh juga terlalu boros. Kasih istri kemudian evaluasi. Ya, tidak boleh sembunyi-sembunyikan. Makanya saya selalu dakwakan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo bagus. Sininna gajinna Aronewe PNS langsung masuk di rekening istrinya. Pak Megatoran kupur gajian kempes di dompet na napaletu bola. Nigala ada bola na lipan. Pas letu bola na diimpus di dompet na napaletu. Napa melo mandre warung. Mau makanannya di rumah seperti restoran, nah dia nak beli duit. Itu memang caranya. Kasih istri kemudian dievaluasi. Istri juga jangan terlalu kreatif, Pak. Mereka tuh makun rai, masak ngaca apa duit. Sini na sepo-sepo di laki na narun teman. Baik, tidak boleh kalau begitu. Kecuali suami kikir, kan ada kasus, ada perempuan datang melapor, ya Rasulullah, bapaknya anak-anak jiwa seke, bisakah saya curi uangnya? Kata Rasulullah, curi ini sesuai dengan kebutuhan. Ajang pacar seperti kalau amani mataksi nadi kali ini. Jadi boleh itu dicuri itu uangnya suami yang seke. Ya. Tapi jangan juga terlalu kreatif. Masa apa mana lebo-lebo nuna. Ya. Biasanya juga istri menemukan menjadi penuh cuci uang. Pencucian uang. Ada apa ini mencuci uang Dina? Ya, jadi sedang dalam belanja. Ya. Dan saya pernah mendapatkan info kasus perceraian di pengadilan agama di Maros. Ya, tahun 2021 itu terjadi 800 lebih perceraian. Keluarga tuna janda. Ini meniru Pak. Selamatkan. Tapi jangan sampai menyelamatkan janda, menjandakan istri. Ya, ada orang begitu, selamatkan janda, istrinya juga janda Pak, mencebeni. Rugi, lebih baik daripada berapa kau janda, lebih baik aja penjanda jadi. Ya, rugi itu kau selamatkan janda dan bini janda tuh. Dan menurut kasus di pengadilan agama, ya sekian persen itu persoalan pengelolaan belanja. Angka kasus laki naliwa sekena, angka tahu kasus bini naliwa boros kasih pada baka-baka sepuh. Dia akan ondur dia. Dan di antara kasus perceraian penyebabnya adalah HP. Ada juga penyebabnya reunian. Hati-hati di reuni. Ya, umur 60 tahun reuni. Nah ingat sih masa-masa SMP-nya. Ketemu di situ. Terpaksa ketemu nenek-nenek dan kakek-kakek. Hati-hati juga reunian. Ini juga penyebabnya. Selfie-selfie, WA. Karena ini WA ini HP ini ajaib. Bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Siruntu benena kumulai dia cerita bicawa melihat pada tahun jauh. Masing-masing baca WA-nya. Nah, ini juga yang merusak kemesraan rumah tangga. Hati-hati. Yang terakhir, ya, bahwa rumah tangga yang bagus kata Rasulullah, fabastara uyubahum wa yatubu minha. Yaitu masing-masing pasangan melihat kekurangannya, kemudian bertaubat kepada. Bukan melihat kekurangan pasangannya. Tidak bahaya itu kalau laki-laki mengatakan,
Iko makun dari bawah mo. Maka ini nih baru nih bawah mo. Wah, bahaya nih kalau begitu. Lebih baik saya yang salah. Maafkan Kakanda Dinda karena saya belum mensejahterakan. Maka Dato' Benena, maafkan Dinda Kakanda belum memberi pelayanan yang bagus. Itu yang bagus. Aja nih si jaluk-jaluk, lebih jaluk aleta, iya salah. Karena ini salah. Itulah rumah tangga yang diberkahi. Ya. Karena rumah tangga ini pasangan pasti ada kekurangannya. Makanya Anandaku Sulfadli jangan bayangkan ya Wahda itu ya seperti bidadari. Ya, kecewa gitu. Dan semestinya istri kita jangan membayangkan Sulfadli itu kayak malaikat, tidak mungkin. Makanya Allah katakan boleh jadi apa yang kamu tidak suka di pasanganmu ada hikmah di situ. Makanya jangan kita sibuk cari kekurangannya, pasti kita temukan. Dan kalau ditemukan, ucapkan Alhamdulillah, boleh jadi Allah menunjukkan cara mendapatkan pahala, bersabar atas kekurangannya. Dan tidak mungkin tidak ada kekurangannya. Maka ada pepatah mengatakan, tinta itu membuat titik. Bukan titik membuat tinta. Cintalah yang membuat cantik. Bukan cantik yang membuat cinta. Ya. Tintalah yang membuat titik. Bukan titik yang membuat tinta. Cintalah yang menjadikan orang itu melihat pasangannya gagah, melihat pasangannya cantik. Biar cantik pasangan kalau tidak ada cinta, tidak lama lagi terjadi. Mana ada orang bertahan cantik? Sebagaimana laki-laki, sepandai-pandai laki-laki menyembunyikan istri mudanya, tua juga nantinya. Tua juga nantinya. Dia jangan sembunyikan. Gimana Pak Lurah? Ya, saya kira inilah mudah-mudahan anak da Sulfadli dan Mawaddah ya diberkahi pernikahannya besok. Besok yang hadir akad nikah doanya itu setelah akad nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mempertemukan mereka berdua dengan penuh kebaikan, ya dilindungi oleh Allah dari keburukan. Semoga melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan semoga pernikahannya orang tuanya juga dapat pahala ya, atas bimbingannya. Semoga almarhum ayahanda Ananda Sulfadli mendapatkan pahala. Ibunda Ananda Sulfadli juga mendapatkan pahala atas pernikahannya besok. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Dan anak-anakku yang belum nikah, berpikirlah jangan terlalu muda, ya, yang terlalu lama menunda-nunda pernikahan. Ya, karena orang yang tidak berpasangan selalu dikawal oleh setan. Ya, kawal oleh setan. Salah satu cara menutup pintu-pintu setan adalah cepat berpasangan. Dan saya doakan semoga anak yang berpasangan diberi jodoh yang baik oleh Allah Subhanahu. Baik anak yang perempuan maupun laki-laki, semoga diberi jodoh yang oleh Allah Subhanahu wa taala, jodoh yang soleh dan bersih. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.